ازداد إيمان
bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kata Rasul lagi, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarawuhihim wa ta'atufihim matalul jasadi fi matalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisari wal humma. Perumpamaan orang muslim dengan muslim yang lain dalam kasih sayang, solidaritas, saling tenggang rasa. Ta'atuf itu tenggang rasa. Itu bagaikan satu badan. Apabila ditimpa salah bahasanya batuk seperti saya ini, al-humma yaitu flu seperti saya ini, istaka minhu udhun, semuanya saling merasakan, saling mengakui, istaka saling melaporkan, loro, gak bisa tidur semalam, sulit bangun, sulit tidur dan sulit istirahat. Itu kalau badan kita. Jadi ketika saudara kita dikejar, gak bisa makan, dibunuh, kemudian dibantai, dihabisi, kalau kita ini bisa tidur nyenyak, kalau kita ini masih bisa makan nikmat, sungguh ini satu luar biasa ciptaan. Seperti kalian semua mereka itu muda-muda, setiap hari tidak kurang dari 25 anak dibunuh. Orang dibunuh untuk siapa? Zionis Israel. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka ketika umat Islam tidak mempunyai rasa solidaritas, ini bisa menjadi penyebab kalian tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi penyebab. Maka dari itu harus punya empati. Kemarin kalau di Ar-Rasyid saya mengumpulkan dana kepada anak-anak mereka untuk disumbang dana supaya bisa makan, diblokir, mereka tidak berakses keluar. Maka saya salut sama pemerintah Yaman Al-Khouti yang menghadang semua kapal laut Amerika maupun Inggris maupun Prancis yang mau masuk ke selat, yang masuk ke Laut Merah di Selat Babel Mandeb tegak, yang arahnya ke Israel, maka karena arahnya ke Israel, arahnya ke Israel langsung diblok, peluru kendali dan sebagainya. Mereka pada negara tidak negara maju. Mereka bukan negara yang sejahtera seperti kita makan sebisanya. Tapi kenapa mereka mampu dan mereka mau? Karena mereka melindungi, merasakan saudaranya yang ada di Palestina, Gaza, tempat kelahiran yaitu Imam Syafi'i, tempat kelahirannya sana. Maka ini menjadi contoh. Maka kalau kita tidak berbakar, kalau kita tidak semangat mengaku orang Islam, baca Al-Quran, sungguh Allah tidak tidur. Ketika kita punya saudara kita, melihat saudara kita tidak kita rasakan penderitaan mereka. Maka dari itu jangan hanya doakan, kumpulkan donasi. Satu ini, piro, saudaramu sekarang sedang tidak bisa makan. Rumah sakit Indonesia yang ada di sana membangun dibom, mati ratusan orang. Rumah sakit internasional dibom, isinya ada anak-anak, isinya orang-orang tua jompo karena pemudanya semuanya masuk ke bunker, semuanya sedang mempersiapkan ikut perang syahid. Maka dari itu anak-anakku sekalian, buat yang bisa donasi. Sing duit, gak apa-apa, sampaikan orang tua, uangnya sebab saya masih 100, terpaksa saya donasikan untuk Palestina demi saudara kita. Kamu rela saudara kita sama Islam, saudara mukmin dibantai, dihabisi oleh sang mungkar, sang kafir Zionis Israel. Rela kalian?
Ketika Baitul Maqdis sekarang di blokade, tidak boleh orang tua masuk sana, hanya boleh orang muda masuk sana, hanya orang jumbo dan orang tua yang boleh masuk. Dikuasai, kemudian begitu mereka sudah masuk keluar sulit, bahkan ada yang ditembak, apalagi anak muda nggak bisa ditembak secara nyata depan umum. Padahal itu Baitul Maqdis kota paling suci, yaitu Masjidil Aqsa, sampai sekarang dikuasai oleh Zionis Israel yang dibela oleh Amerika, yang dibela oleh Inggris. Mereka semuanya itu laknatullah yang sedang mendiskreditkan, membunuh orang Islam. Sementara orang Islam tidak, negara-negara Arab sama seperti sekelompok orang-orang lumpuh. Lihat saudara dibantai karena mereka banyak terganggu para wanitanya, akhlaknya yang mulai rusak. Lebih baik mempertahankan negaranya jadi mempertahankan saudaranya Muslim yang dibantai. Para pangerannya banyak yang berbuat maksiat, kekayaan yang dicari, saudaranya yang tidak bisa apa-apa dibiarkan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ada kesempatan malam hari ini kau bisa, sebelum kalian pulang besok, terus pesan Armadi ya, kalau bisa Ustaz Zen, mana Ustaz Armadi? Nah ini Ustaz Zen, kalau bisa anak-anak donasi, sudah berapa? Sudah? Ya, nggak apa-apa, anak lagi nggak apa. Besok saya akan tetapkan, lihat dulu juga. Beli di Lasismu, Muhammadiyah itu punya khusus untuk donasi yang diberikan, nanti dikirim ke sana berbentuk makanan, obat-obatan dan sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi wasilah kamu jadi anak soleh. Jangan pernah membohongi Allah dengan pura-pura Islam, tapi hati kita tidak Islam. Lega senang kalau tidak marah, kalau tidak tersinggung, kalau tidak merasa dihina terhadap perlakuan orang Israel yang didukung Amerika ini, maka kita dipertanyakan keislaman. Yang kedua, waliyat qawminal Qur'ani ila rasul. Quran hanya tinggal nama, dibaca tok tapi tidak dilakukan apa yang diperintah dan larangan. Yang ketiga, masjid banyak yang bagus tapi jauh daripada petunjuk. Karpetnya indah, empuk karpet, tapi kita bertengkar di situ. Bahkan sama dia gitu. Ada salah satu imam mau rebutan jadi imam. Begitu ada imam dipukul dari belakang karena rebutan jadi imam. Hadal masjid, masya Allah, menjadi tragedi luar biasa. Banyak sekarang di masjid itu datang ke masjid itu untuk buang air besar kok, karena gratis. Nah itu ya sholat mono, ya sholat bisa. Jadi itu jadi tragedi yang luar biasa. Yang keempat, ini anak-anak sekali menjadi satu bahasan dan satu pemikiran kita yang terjadi saat ini umat Islam di Republik Indonesia khususnya. Wal ulama'u syarrun tahta aqimi sama. Umat Islamnya, ulama'uhum, pemimpinnya, pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin masyarakat pada bermental brengsek. Syarrun itu jelek, brengsek. Banyak pemimpin yang bermental brengsek, tidak layak diteladani. Padahal seorang pemimpin harus layak diteladani, baik agama maupun masyarakat. Tata sama sangat rendah mental mereka.
Wa minhum takhrujul fitan wa fihim ta'un. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah muncul dari mereka karena mereka suka menolong tapi pada golongannya sendiri. Mereka membela tapi membela partainya sendiri. Mereka memikirkan golongannya sendiri. Mereka mendirikan bendera partainya. Mereka mendirikan bendera golongannya, bahkan fanatik kepada golongannya melebihi fanatiknya kepada agama. Lebih baik tukaran daripada podo-podo misalnya, tapi lain golongan tukaran tawur. Ini pemikiran sekarang yang terjadi. Kamu lihat bendera salah satu partai lebih mendirikan benderanya partainya daripada mendirikan bendera merah. Bagaimana mereka akan cinta kepada negara? Bagaimana mereka akan cinta kepada bangsa? Bagaimana akan cinta kepada NKRI? Bahkan mereka bagaimana cinta kepada agama ketika mereka fanatik kepada golongan melebihi fanatik mereka kepada agama maupun negara. Ini yang terjadi tragedi Indonesia ini. Sekarang Indonesia ini situasinya saat ini seperti itu, anak-anakku sekalian. Maka kalian semuanya harus menjadikan takbir pelajaran buat ini semua. Jangan sampai terjadi peristiwa semacam ini di Indonesia. Kalau ini terjadi terus, tidak ada jaminan Indonesia punya. Tidak punya, tidak ada jaminan. Karena mereka merasa benar sendiri, golongannya merasa benar sendiri, rasnya merasa benar sendiri, kulitnya merasa benar sendiri. Tidak ketemu bagaimana bersatu. Akhirnya muncul disintegrasi bahasa dan distrust terhadap pemerintah yang ada. Nah, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berkualitas. Jangan pernah kalian menjadi anak-anak yang biasa saja. Jadilah anak yang luar biasa. Bangsa ini sedang membutuhkan kalian, anakku sekalian. Jangan berpangku tangan. Bangsa ini sedang membutuhkan kalian. Bangsa ini sedang mendambakan kalian. Bangsa ini sedang merindukan kalian semuanya. Mereka sedang menjerit, bangsa ini menjerit, sopoyo, siapa ya yang akan membangkitkan kami, yang mengobati sakit kami, yang sedang kami keadaan sangat kolaps semacam ini. Siapa yang menyelamatkan kami ini? Siapa ya? Anak-anak kami, bangsa-bangsa kami, generasi yang akan mengangkat ini semuanya. Jawab dengan tegas dalam hatimu, dalam segala aksimu, bahwa kami Santri Ar-Rahmat akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian, akan memberi apa yang menjadi permintaan kalian, akan memenuhi apa yang menjadi hajat kalian untuk Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu, maka dari itu anak-anakku sekalian, kalian harus bisa berubah. Wa antum sata'uduna wa satarji'una ila buyutikum. Kamu ini akan pulang ke rumah. Kamu ini akan pulang ke rumah. Kamu ini akan berada di rumah. Masyarakat pasti melihat jadi Santri Ar-Rahmat itu prilakune kaya piye, perbuatannya seperti apa kira-kira nang omah sedilo kepala kaca denda. Ini berbahaya. Kalau kalian melakukan perbuatan itu sudah mencoreng, tidak hanya mencoreng dirimu atau keluargamu atau pondokmu, tapi Anda telah mencoreng nama Islam. Maka dari itu, yang biasa di pondok yang baik gunakan, dilakukan di dalam rumah masing-masing, di masyarakat. Tunjukkan I am student of Ar-Rahmat Islamic College. Saya pelajar Ar-Rahmat. Tunjukkan pada mereka bahwa saya adalah santri.
tunjukkan santri ternyata begini. Orang terkenal santri belum inusan curahkan sing kuriman mlaku dhek-dhek. Saking tawaduknya mlakunya santri begini. Gak roh ngarep kene ngopo ya roh. Ene truk yo ditabrak. Ene ngopo ditabrak. Kan tawaduk ini. Kan harus tawaduk sebagai seorang santri. Tawaduk. Kira itu sapa iki? Nabrak parang kono pas kono eneng mobil sedang panas ditabrak. Bukan gitu. Tawadhu itu artinya bahwa kita merendahkan diri kita dengan tidak menyombongkan diri kita. Biasa kalau dengan orang yang jadi coba orang Jepang. Coba orang Jepang. Orang Jepang itu gambarnya tidak beragama Islam, tapi perilakunya seperti orang Islam. Kalau ketemu dengan orang yang berbagai, kalau bocah cilik, beda motor lewatin, kita enggak selain keran, pada motor. Membusukkan daripada di dalam Al-Quran sudah dikatakan la yaskhar qaumun min qaum. Ini kira-kira ngajak apa itu ngajak elek? Ngajak apa itu elek? Ini ngajak apa itu elek? Ini ngajak dia, ngajak apa ngajak lah? Selara balan ini ngajak apa itu ngajak lah? Ngajak apa kira-kira? Ngajak ke jumuk. Kami gak ngerti kalau kene jurang yang ini terus. Roro modar. Sama mati bahasa kromo inggilnya mati kan mudah. Alhamdulillah Pak Nikulo sampun modar. Tidak sampun kabun. Bahasanya baik, makan yuk monggo dahan dahan. Kalau nanti cekek kulo ya. Monggo timbang tidak yang sopan terhadap siapa, bojo, pada tetangga, orang tua dan sebagainya. Dicium tangannya, bukan anggo pipi, tapi pakai tangan, pakai hidung. Coba. Misalnya saya orang tua, kalau sedang hari raya, orang tua ini kan pas lagi hari raya. Anak itu kepada orang tua itu bagaimana? Harus ngerti. Ayat diucapkan anak itu apa? Yuk itu ngerti. Saya tak beri cara mengucapannya. Bapak, mohon maaf lahir batin atau dalam bahasa Jawanya ngaturaken sedaya lepat. Nah bahasa Jawa. Kalau di luar kota ya mohon maaf lahir batin. Kamu pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Misalnya saya bapaknya. Ini lagi mau suntuk setelah sholat Idul Fitri. Ya le tak sepuro. Cara sensei dicium tangan. Sing kleru juga kayak pipi. Kok pipi kleru sing bener. Nah. Kok cemberen kalau tangannya bapaknya
Rawleh. Wajar kita itu sih kalau perlu. Kakinya itu kita jilat itu. Kok bapak mencium tangan ibu mau? Ibu pipi. Mencium, bukan mencium namanya itu, mempipikan. Silakan cium tangannya, silakan pipikan tangannya, naik Pak. Namanya dicium tangan. Sopo sing mulang nganggo pipi. Mana ada ajaran mencium pakai pipi? Orang mencium nganggo dekul. Adanya mencium ya pakai mendengarkan pakai. Mana mencium kok pakai pipi? Halo. Kalau ketemu orang, coba kamu berdiri. Kamu berdua berdiri. Berdiri. Ya, maju sini. Terus saya ini pamanmu. Sedang lewat. Bahwa aku paman. Pak Lie sedang lewat. Apa yang kamu lakukan? Apa mau ditengahin? Sampai lewat, kalau menit, kalau sampai kamu aja. Ya, ini jangan atas masuk kamu. Pantas apa orang? Pantas apa enggak? Sekarang kalau saya lihat aku di pamanmu, Pak Timo sedang lewat. Siapa Pak? Assalamualaikum Pak Ji. Ojo nemen-nemen kok sujud aja sampai standar saja. Assalamualaikum Pak Ji. Loh, bocah ganteng balik ke pondok toh. Kau mah toh. Oh, yang ke Pak Ji di duit pakai duit akeh. Karena mau aneh lagi ganteng sikapnya. Ya silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan siapapun juga yang baik, yang bersopan dan akhlakul karimah, supaya kalian tidak menjadi manusia percuma, tapi menjadi akhlaknya. Ilmunya bagus, akhlaknya bagus, luar biasa. Ini contoh the identity of Ar-Rahman. Ini adalah identitas dari Ar-Rahman, santri Ar-Rahman. Saya kira itu yang lalu sekalian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan kita diberikan sehat walafiat. Kita semuanya sehat walafiat. Semuanya sehat walafiat. Semuanya sehat walafiat. Melalui Ramadan dengan sempurna. Datangnya Ramadan lagi. Ramadan lagi. Ramadan lagi. Ramadan. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala bi sunnati rasulillah Ibrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahil umurana wa walidina wa rahmatina ya rahman ma damat as-samawati wal ard. Allahumma ij'alna wa auladana wa usratana wa jannah talamidina khusus talamid ar-rahman ya Allah. Ahli ilmi wa ahli khair wa ibadati wa ta'ati wa najah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wal dhayn ya kashifal gham ya farijal ham. أنت اشتكى وعليك التكلان يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين خصوصا الصهيونيين الإسرائيليين الذين يحاربون المسلمين
غزة فلسطين اللهم شتت شملهم ومسك جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدنا الله وإياكم أجمعين إلى الصراط المستقيم إلى الهداية والتوفيق والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.